menurut pendapat beliau dia masih ada garis turun dari putranya Prabu Siliwangi yang namanya Raden Kian Santang. Bahkan bisa bahasa Jepang gitu. Contohnya itu kakak saya itu. Kalau masjid pertama, masjid tua berarti sebelah timur. Ya, Itu memang dari segi bangunan memang kebanyakan orang mengatakan unik ya. Walau ibaratnya dibangun sekitar tahun ke sana tapi cara pasang materialnya sudah tinggal coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mendatangi satu situs, yaitu situs bersejarah Makam Dawa di Dukuh Menggala, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Makam Dawa ini konon adalah makam dari Ki Supamenggala, atau ada juga yang menyebut ini makam dari Syekh Aliyuddin, yang konon beliau ini berasal dari keturunan Prabu Siliwangi atau Pajajaran. Kalau melihat dari sini, maka mungkin saya berkesimpulan bahwa di era ini adalah era di mana Islamisasi di Jawa Barat sudah luar biasa, karena di Jawa Barat cucunya Prabu Siliwangi sendiri, yaitu Said Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon, termasuk putra dari Putri Subang Larang, yaitu cucu dari Prabu Siliwangi, sudah mendirikan keraton. Dan mungkin beliau ini salah satu keluarga dari Prabu Siliwangi yang sudah masuk Islam. Dan ada juga salah satu versi yang menyatakan bahwa beliau ini adalah utusan dari, atau salah satu utusan dari Tegal, karena menurut kabar yang saya dengar bahwa di Tegal itu ada Said Syarif Abdurrahman yang konon beliau itu mengutus ke sini 12 utusan ke wilayah selatan untuk berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Dan salah satu utusannya adalah Ki Supamenggala, yang di sini makamnya disebut Makam Dawa, dan beliau memiliki nama asli konon Syekh Aliyuddin. Nah, di sini saya akan berbincang dengan teman saya, yaitu Mas Pi dari Menggala, ya asli orang sini, yang akan menjelaskan siapa sebetulnya Syekh Aliyuddin, atau makamnya disebut Makam Dawa, atau beliau di warga sini terkenalnya dengan Ki Supamenggala. Karena konon beliau adalah orang yang sangat berjasa besar menyebarkan agama Islam di wilayah sini, di wilayah Brebes Selatan. Namun untuk informasi berdasarkan data sejarah yang otentik, kami belum bisa membuktikan, karena di sini juga di makamnya tidak ada satu tulisan yang menjelaskan bahwa beliau datang ke sini tahun berapa, di eranya siapa. Tapi menurut kesimpulan awal di sini, datang ke sini itu kalau kita lihat berdasarkan data sementara atau keterangan sementara itu, beliau ke sini itu sudah memasuki masa Islamisasi Jawa. Dalam sejarah nasional bahwa Islamisasi Jawa itu antara tahun 1450 sampai 1550, yaitu era di mana Wali Songo berdakwah di Pulau Jawa ini, dari Jawa Timur sampai ke Jawa Barat. Kalau kita melihat pendapat sementara ini, di sini Mas Pi juga nanti akan menjelaskan tentang Ki Supamenggala berdasarkan informasi yang beliau dapat dari kecil, yaitu karena beliau orang sini, mungkin ada cerita-cerita dari orang tua, yaitu cerita rakyat di sini, cerita orang-orang penduduk sini yang berkisah tentang Ki Supamenggala atau Syekh Aliyuddin, atau seorang yang makamnya disebut Makam Dawa, karena pemakamannya cukup panjang, berarti ya itu panjang ya, kuburannya panjang. Dan nanti juga kami akan ke sana untuk mungkin menggali lagi informasi supaya generasi penerus itu tidak melupakan nenek moyang kita atau orang-orang soleh yang menyebarkan ajaran agama Islam. Karena kalau dibacakan, menurut ulama itu, kalau dibacakan manaqib orang-orang soleh, mungkin kita akan mendapatkan berkah, karena mereka orang-orang yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin mereka sudah memiliki tingkat spiritual yang tinggi, yang disebut sebagai waliullah atau seorang kekasih Allah. Dan kita akan mengambil pelajaran dari beliau, karena walau bagaimanapun Islamisasi Jawa yang luar biasa ini tidak mungkin terlepas dari para pendakwah. Sekarang
Mari kita dengarkan keterangan dari Mas Pi. Siapa sebetulnya Ki Supamenggala atau Syekh Aliyuddin berdasarkan cerita orang-orang sini. Silakan Mas Pi menjelaskan siapa sebetulnya Ki Supamenggala menurut mungkin orang sepuh atau orang-orang sini yang Mas Pi dengar dari kecil, itu ceritanya bagaimana ini Ki Supamenggala. Terima kasih pada sahabat saya Mas Munir yang telah berkunjung atau bersilaturahmi ke Desa Menggala untuk menggali sejarah tentang sesepuh Desa Menggala yaitu Ki Supamenggala. Mudah-mudahan langkahnya senantiasa diiringi dengan barokah dan alhamdulillah bisa bersama juga di Masjid Hidayatul Muttaqin Menggala. Dan ini katanya masjid termewah ya zaman dulu ya Mas ya. Kalau di maksudnya di wilayah sini lah, iya, di wilayah Bumiayu Timur itu masjid yang berarti paling mewah ya di Menggala. masjid paling mewah zaman Belanda waktu itu memang ada di Menggala. Masjid tingkat kampung masjidnya itu di Iya. sebelah, yang di sebelah timur perapatan bukan ya. Kalau yang tadi buat sholat Jumat itu masjid termasuk masjid yang baru. Karena kurang muat untuk Jumatan, akhirnya digeser Jumatannya. Kalau masjid pertama, masjid tua berarti sebelah timur. Ya, berarti Itu memang dari segi bangunan memang kebanyakan orang mengatakan unik ya. Walau ibaratnya dibangun sekitar tahun ke sana tapi cara pasang materialnya sudah tingkat-tingkat kota. Itu bahkan sudah terkenal. berarti luar biasa ini Menggala ini Iya, luar biasa iya, boleh bahwa dikata. zaman dulu sudah terdapat masjid yang Iya, paling megah lah di tingkat desa, tingkat iya, kampung itu iya, di wilayah Bumiayu sebelah timur. Iya. Jadi kesadaran orang-orang sini terhadap Islam atau agamanya sudah kuat itu sekitar zaman Belanda ya. Iya, zaman Belanda. Iya, itu zaman Berarti sekitar Belanda. zaman Berarti Belanda. luar biasa. Karena yang cerita juga kakek saya waktu itu sempat ikut jadi itu yang bawa makanan ke Kali Gua itu, bahkan ikut kakek saya waktu kalau menjelang malam kan biasanya saya ngobrol sama kakek. Bahkan bisa bahasa Jepang gitu. Katanya itu kakek saya itu. Waktu sebelum meninggal kan biasanya ya saya lah dengan kakek cerita ngobrol itu. Dulu saya yang bawa makanan ke gua Jepang, bahkan yang ikut buat gua Jepang. Berarti kan ngalamin itu. Itu ya, termasuk masjid ini termasuk masjid yang paling. Berarti sekitar tahun 1443-an lah ya kalau Iya, Jepang ya, 43. Jepang Iya, ya, era Jepang ya. Bahkan ikut dididik militer, katanya dulu kan Jepang kepada rakyat kan Iya. ya memberi pelajaran iya. militer. Berarti walaupun kepada rakyat. Kakek dari Mas Pi ini termasuk pelaku sejarah. Iya. Dia mengalami zaman Jepang, bahkan ikut pendidikan zaman Jepang. Iya. Nah, itu. Jadi walaupun kakek saya saya belum nyampe masalah siapa sesepuh Menggala itu, masalah yang sahabat Mas Munir yang tanyakan tentang Ki Supamenggala itu enggak ada hubungannya. Hanya sekitar masjid, sekitar perjalanan hidup beliau. Kalau masalah Ki Supamenggala itu hanya mulut ke mulut yang saya dengar. Misalkan dulu ketika sekolah diajak guru ziarah ke makam Ki Supamenggala, itu pun belum berani tanya kepada Pak Guru. Yang penting ikut aja, tiap istirahat yuk ke makamnya Mbah Supamenggala. Bahkan dulu waktu aku kecil, di situ ada sebuah pohon besar sekali, namanya pohon sengon, tapi udah mati. Sekarang sudah nggak ada, roboh, tapi udah ada kantinya. Itu sering. Bahkan Pak Gurunya waktu itu kalau nggak salah Pak Solihin, orang Langkap Kerajaan. Kalau sekarang sudah almarhum, mudah-mudahan diterima amal. Amin, amin. Nah itu sangat berjasa, walaupun waktu kecil saya belum tahu ziarah, tapi diajakin ziarah situ kalau istirahat biasa. Itu tahun 1987 atau 85-an lah Itu, Pak Solihin. Berarti waktu itu. sudah lama ya? Iya. Sudah lama sekali. Iya. Kalau nggak salah dia kan negeri ya. Iya Pak, kan negeri, jadi tugas di sini, dia orang kerajaan. Nah itu saya nggak tanya-tanya, bahkan sampai selesai sekolah madrasah pun nggak tahu itu Supamenggala itu siapa. Nah akhirnya kan penasaran loh, kok ada makam dawa, katanya makamnya Ki Supamenggala. Nah penasarannya saya tanya orang yang boleh dikatakan di sini mungkin yang lebih tua lagi, siapa sih yang ada di makam dawa itu loh.
apa memang Ki Supamenggala itu nama asli atau? Nah ternyata memang ya, oh itu Ki Supamenggala itu julukan. Oh iya, sebenarnya dia punggawa Majapahit. Waktu itu karena Majapahit memang runtuh atau gimana, dia kesini dan jadi sesepuh orang sini. Oh, itu dia seorang sesepuh punggawa Majapahit. Entah itu prajurit, apa itu juga dari mulut-mulut orang tua loh. Iya, iya. Ya saya nggak tahu dasarnya orang tua cerita itu, mungkin ya orang tua cerita dari dapat. Nah setelah berkelanjutan lagi, saya dapat masukan cerita lagi dari orang tua lagi. Loh, kok ada nama Syekh Aliuddin, ini siapa? Saya tanya lagi. Lah ini Syekh Aliuddin Ki Supamenggala sebenarnya, iya itu nama aslinya Syekh Aliuddin. Oh, jadi Ki Supamenggala itu julukan karena beliau Iya, tinggal di Menggala. Dukuh Menggala, Iya. dinamakan Ki Supamenggala. Iya. Itu hanya julukan. Tapi Iya. menurut orang tua nama asli beliau itu ada Syekh Aliuddin. Nah, oh akhirnya kan saya dapat masukan lagi. Nah, karena walaupun saya tinggal dari kecil di sini, tapi kan boleh dikatakan orang sini tidak tahu. Ya boleh dikatakan sejarah dari mulut ke mulut lah. Iya, iya. Nah, tanya lagi. Bahkan ya mungkin sudah popularitas lah di sini di jamaah-jamaah. Pasti ada tawasul, pasti dibawa. Bahwa Sohibul wilayah Desa Menggala ya Syekh Aliuddin. Nah, alhamdulillah mungkin dari pengalaman batin orang-orang yang memang ahli batin. Oh, iya. Iya, kalau saya bukan ahli batin ya. Oh, jadi berdasarkan Iya, teman-teman dari Mas PI ya? Iya, yang punya pengalaman Iya. batin itu kan juga ikut ingin tahu lah. Oh, iya. Siapa sih dia? Oh, versinya orang yang ahli batin juga lain lagi, bahwa memang iya itu adalah Syekh Aliuddin. Adapun silsilah, menurut pendapat beliau dia masih ada garis turun, entah dari siapa. Kalau nggak salah dari putranya Prabu Siliwangi yang namanya Raden Kian Santang. Jadi berdasarkan pengalaman Iya, ahli pengalaman batin, batin. beliau masih keturunan dari Raden Kian Santang. Iya, entah dari kebetulan. Berarti masih cucunya atau cicitnya Prabu Siliwangi. Iya. Nah, bahkan sempat si ahli batin itu juga sempat ziarah ke makam tersebut, bahkan memberi kepada teman saya yang warga sini loh. Saya merasa gini, kalau Mas, Anda sangat beruntung bisa tinggal di Menggala. Loh, kenapa? Saya sudah bertemu dengan sesepuh tokoh Menggala yang tinggal di Menggala. Siapa? Dialah orang yang manggon di makam dewa, yaitu Syekh Aliuddin. Betul, dia sudah Islam. Bahkan konon si ahli batin dia adalah pengamal torekot Tijaniyah. Oh, jadi beliau itu seorang ulama Iya. yang bertorekoh Tijaniyah. Iya. Iya. Kalau nggak salah amalan yang dirutinkan dia adalah sholawat fatih. Sholawat. Sholat fatih. Sholawat fatih. Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatim. Iya, Kalau iya. nggak salah. Nah itu pernah ahli batin itu mengatakan seperti itu, mengatakan menyayangkan apabila orang-orang Menggala kok sampai tidak mengikuti jejak beliau. Padahal beliau orang-orang yang betul ikhlas, betul membangun agama di Desa Menggala ini. Bahkan boleh dikatakan dari pantauan si ahli batin itu, ternyata memang orang-orang yang keluaran dari Menggala walaupun tidak secara langsung keluar dari Menggala ya ikut andil besar. Kayak pondok pesantren Al-Hikmah Benda. Ya, ya. Sebelahnya juga dari pihak istri Abah Masrur, pihak istrinya juga asal orang Menggala asli. Oh iya, iya. Ya setidaknya kan berarti ada terah. Jadi Kiai Masrur ini salah satu tokoh besar di Iya, tapi punya Al-Hikmah, garwo tapi punya istri orang asli Dukuh orang Menggala, dan Iya. di bawah sana bisa ternyata walaupun dari kan Iya. masih punya darah Menggala loh. Walaupun di luaran mungkin ya itulah Iya. kelebihan dari wali Allah tersebut. Mungkin salah satunya di Desa Menggala pasti ada orang yang muncul walaupun tidak harus di Menggalanya. Itu dari mulut ke mulut, itu hanya saya istilahnya ya dengar-dengar tanya siapa sih, karena kalau urusan batin ya orang yang ahli batin. Kalau urusan sejarah memang zaman sekarang enggak harus ada bukti ya. Iya. Itu yang saya tahu, dan untuk lebih jelasnya ya
Mungkin ada orang yang tahu lebih tahu tentang kebatinan, atau orang yang memang diberi mandat untuk menjaga makam tersebut, pasti dia lebih tahu. Karena orang yang mendapat mandat biasanya lebih nyambung dengan urusan kebatinan. Ya, kalau saya hanya sekedar cerita mulut ke mulut, dari orang tua ke orang tua, dari teman yang memang menguasai ke ahli batinnya. Untuk lebih jelasnya, langkah baiknya di samping ziarah juga silaturahmi dengan orang yang memang yang punya wenang, dalam artian yang memang punya mandat, yang sering berhubungan dengan urusan tersebut. Kalau saya sekedar warga biasa. Adapun Mas Munir ingin keterangan, ya apa yang saya sampaikan ya memang berita dari mulut ke mulut. Berarti dari pengalaman mungkin teman, mungkin orang tua, tidak pernah mencoba sendiri siapa dia. Berarti Ki Supamenggala ini salah satu ulama karismatik, Iya. ya, yang cukup berpengaruh, karena di sini sudah ada masjid yang cukup megah itu di era zaman Jepang. Iya. Zaman Jepang itu kan zaman yang Ya boleh dikatakan luar satu biasa, Menggala lama masih sekali. rumahnya sekitar hanya, kalau nggak salah lah, orang tua saya pernah cerita, satu perdukuhan Menggala itu hanya berapa rumah lah, di tengah hanya berapa 4 rumah, di Pelanjan Menggala sebelah selatan juga ada berapa rumah. Itu belum, masih jarang banget. jadi wilayah Pedukuhan Menggala ini mencakup Pedukuhan di sekitarnya, Iya, berarti- tapi pusat kajian Islamnya di sini karena ada masjid yang luar biasa termegah. Ya termegah di kampung sini, maksudnya kalau disejajarkan dengan masjid-masjid kampung itu, di sini masjidnya sudah sangat megah sekali di tahun itu ya, tahun yang kalau menurut Mas P itu zaman kakeknya beliau itu sudah zaman Jepang, jadi itu pun masjid sudah berdiri kokoh padahal dan jamaah belum banyak. ya, padahal jamaahnya di sini masyarakatnya masih sedikit, tapi menjadi sentral kajian Islam mungkin di sini. Tingkat kesadaran beragamanya memang. Ya, Ya boleh dikatakan orang Menggala mungkin dulu dalam beragama masih kurang, tapi dia berani karena sejarah, ibaratnya cerita-cerita dari orang tua saya bahwa Menggala itu boleh dikatakan ya gudangnya orang-orang kaya. oh iya. Jadi berani memanggil orang-orang dari luar untuk ngisi agama. Iya. Berani berkorban dalam artian. Iya. Bahkan dibuktikan dengan membangun masjid yang begitu megahnya. Kalau nggak salah dari sejarah ke sejarah, Menggala pun belum ada tukang batu. Dari ngundang dari Tegal. Jadi ada orang merantau ke Tegal. Bahkan ada teman saya pernah cerita kalau nggak salah kerja di Tegal. Itu ketemu orang tua. Akhirnya ngobrol-ngobrol, "Mas, sampean dari mana?" "Saya Bumayu." "Lah, Mas sampean ora salah." "Lah pripun sih, Mbah?" Iki. "Lah sampean wong Bumayu ndi ya?" "Bumayu Timur Menggala." "Lah merantau nang Tegal wong nang Menggala ngene wong sugih-sugih." Oh, jadi dulu itu di sini sudah ada orang-orang kaya, tapi tingkat kesadaran beragamanya sangat tinggi. Jadi berani memanggil orang untuk membuat masjid itu bukan orang sini asli. Bahkan orang-orang belum Tegal, belum ada tukang sini. Iya, Di sini ada tukang batu lah istilahnya. Bahkan di sini juga mungkin ya, kalau Pak Jamali mungkin ngalami bangunan-bangunan orang-orang yang kayak di sini sampai lembur lah jam-jam malam. Wong Jawa, wong Sundanya Dari orang luar Menggala itu sampai nginep di sini merantau lah untuk kerja. Itu untuk bangun, karena memang di sini belum ada tukang. Ya termasuknya mungkin bangun masjid itu. Makanya ketika ada orang sekarang datang ke sini sekitar tahun, berarti siapa, Pak Tono ya, sekitar datang sekitar tahun 95-an ya. Itu heran, loh kok di kampung seperti ini ada bangunan masjid yang cara pasang batu alamatnya ya itu kok sudah bagus banget loh. Padahal dia pengalaman Jakarta. Itu tahun berapa? Itu 95. Tahun si pendatang itu tahun 95 lihat kok ada bangunan masjid cara pasangnya itu kayak udah tukang-tukang profesional. Oh, iya. Ya memang padahal ya memang bukan orang. Enggak lah, memang boleh dikatakan ngambil dari luar kota lah. Heran. Pasti ini orang pengalaman, yang dalam artian tukang-tukang sudah pengalaman. Ya memang nyatanya ketika tanya kepada orang tua, ya jelas yang dulu orang-orang sini walaupun belum bisa nukang tapi kan punya boleh dikatakan harta bendanya banyak, berani bayar tukang sampai manggil dari mana yang lebih bagus. Dan boleh dikatakan termasuk lurah, berarti Haji Fuad lurah berapa ya?
lurah ketiga apa kedua berarti. Ketiga Pak Haji Ba'wat termasuk kepala desa yang paling detail dalam urusan bangunan. Jadi setiap ada bangunan dia paling detail kepada warganya, siapa saja yang bangunan pas dia paling detail. Nih gini. Nah, bahkan boleh dikatakan kakak saya dijamin kalau belajar nukang dia yang mandorin, dijamin keluarnya dari tukang baik, jadi tukang yang bagus, tukang batu yang bagus. Walaupun menurut pribadi tidak bagus, tapi kalau dikoreksi orang lain pasti bagus. Karena apa, Ma? Karena dia orang betul-betul dalam dunia bangunan itu orang yang paling detail dalam urusan ukuran ini. Ya, jadi di sini memang karena menurut orang sini karena jasa beliau, jasa Ki Supamenggala atau Syekh Aliyuddin, orang-orang dulu, orang kaya dulu sudah memiliki tingkat agama yang luar biasa kuat sehingga berani memanggil tukang untuk membuat masjid yang begitu megah di sini dan menjadi sentral kajian Islam di sini. Dan ini mungkin kalau menurut saya benar, ini mungkin karena jasa beliau yaitu Ki Supamenggala. Dan di sini yang menarik lagi nih Mas Pi, yang menarik lagi. Konon ini berdasarkan cerita di kampung saya, itu ada juga makam yang dikeramatkan cuma agak mistis. Makamnya agak mistis. Katanya makam seorang yang dimakamkan di sini tapi agak mistis. Katanya kalau siapa yang berani mengambil